Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, saya Nayla Sayala Rizky, selaku mahasiswa semester 3 di jurusan Promosi Kesehatan dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang gitu ya, atau sharing session dengan Bapak Ibu sekalian, yang dimana pada pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang memang penyakit ini tuh seringkali kita abaikan teman-teman semuanya, yaitu penyakit diabetes mellitus. Apalagi dengan kita semua yang memang masih usia produktif, dan dimana terkadang kita merasa kayak, nggak mungkin gak sih kita anak muda usia produktif terkena diabetes mellitus. Karena kan kita juga sering beraktivitas, aktif gitu ya, tidak hanya diam saja seperti itu. Tapi nyatanya tidak. Diabetes mellitus itu tidak mengenal yang namanya umur, tidak mengenal yang namanya kalangan. Dia bisa saja ada atau kena gitu ya ke siapa aja. Nah, terus gimana? Kita kan masih muda, gak mungkin gak sih? Enggak, pasti ada faktor kemungkinan gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat gitu ya, kebiasaan gitu dari kita semua, yang dimana pagi-pagi sudah minum teh manis atau kopi manis gula, mantep tuh. Siangnya kopi lagi, sorenya kopi lagi gitu kan. Biasa ya Gen Z sukanya ngopi memang, yang dimana padahal itu tuh tidak boleh gitu ya. Ketika kita melakukan pola hidup yang kurang sehat, sering sekali minum minuman manis, makan makanan manis, itu tuh kita memiliki faktor resiko terkena diabetes mellitus, yang dimana kan diabetes mellitus itu adalah sebuah kondisi di mana tubuh itu kelebihan gula seperti itu, yang dimana gula harian itu maksimal ada di 50 gram. Sedangkan pada minuman-minuman manis itu biasanya saya lihat itu ada di sekitar 20 gram untuk satu kali minumnya gitu. Apalagi kalau misalkan minuman-minuman sasetan itu lebih banyak lagi teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Tapi kan saya sering olahraga, saya sering nge-gym, gak mungkin gak sih? Belum tentu, tetap tergantung pola hidup. Ada suatu kejadian di mana waktu itu ada seorang laki-laki gitu ya, usia produktif sekitar 30 tahunan, yang memang terkena diabetes. Padahal dia sering nge-gym, dia sering olahraga seperti itu, dan pola makannya pun diatur. Lalu apa gitu ya yang menyebabkan laki-laki ini usia produktif ini tetap terkena diabetes? Yaitu pola hidupnya. Ketika pagi dia ingin berlari, dia meminum teh kotak gitu ya, teh kemasan gitu untuk menambah stamina. Lalu setelah lari dia meminum kemasan botolan isotonik gitu, yang dimana itu pun gulanya banyak. Nah, dari dua itu saja batas harian konsumsi gula itu sudah maksimal, tidak bisa ditambah lagi. Lalu biasanya setelah lari sore harinya, setelah dia melakukan gym, itu dia pergi ke coffee shop membeli sebuah kopi, yang dimana itu juga gula lagi, yang dimana hal tersebut pun menyebabkan adanya surplus gula gitu ya setiap hari, dan kemudian terjadilah kelebihan gula tersebut pada diri seperti itu. Lalu untuk cara mencegahnya gimana? Salah satunya yaitu tetap mengontrol gitu ya. Salah satu dan yang paling penting ini, mengontrol asupan gula. Jangan sampai asupan gula yang kita terima setiap harinya itu tuh melebihi dari kapasitas maksimal. Karena kalau misalkan sampai nih kita terkena diabetes, wah, bayangkan teman-teman, ketika kita semua gitu ya usia produktif, masih banyak yang bisa kita lakukan, namun kita harus terkujur gitu ya di terkena diabetes mellitus. Kan itu menurut saya pribadi cukup disayangkan gitu ya, yang harusnya kita masih produktif, keluar menjelajahi dunia segala macamnya, namun kita malah terkena suatu penyakit seperti itu. Jadi silahkan untuk selalu dikontrol asupan gulanya, lalu juga ubah perilaku yang
ascendant gitu. Jangan sampai kita tuh kurang berkegiatan, hanya diam saja di rumah, misal di kasur, tidur, bahas sepanjang harinya. Tapi kita juga harus tetap bergerak juga, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.